Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 perkenalkan menjadi sendiri Fadila Nugroho. Saya Lia Aulia, saya bisa Putri, saya Nadia Sandra, saya Nadia Siswanda, saya Musa Fitri, saya Vila Baliana, saya Herdi Jari Sakarera. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai demokrasi Indonesia. Halo, selamat siang Ibu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Herdi Jari Sakarera dan rekan saya Nadia Siswanda. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu dan mengizinkan kami untuk mewawancarai tentang demokrasi Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalkan Ibu dulu. Ya, memperkenalkan diri, kami atas nama Ibu Haidaroh, dipanggil Bunda Iin, sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Parung. Baik Ibu. Untuk pertanyaan pertamanya, menurut Ibu, apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena kita masyarakat Indonesia ini warganya sekarang sudah peka berpendapat, sudah bebas. Tapi kebebasan itu kadang tidak terkendali. Suka dikasih pendapat apapun sudah melalui medsos, melalui koran, buletin apapun ya. Tapi kadang ada yang tersampaikan, ada yang tidak. Karena di Indonesia ini politiknya masih kental. Kita kan memang negara hukum. Nah, kalau memang negara hukum itu kan kita harus hati-hati. Siapa yang berpendapat gak sesuai, bisa juga masih ada intimidasi, tergolong-golong, masih terkelompok-kelompok. Jadi kadang kita punya inspirasi pendapat itu nggak nyampe ke atas, nggak bisa didengarkan sama wakil-wakil rakyat, terutama pimpinan kita yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden, terutama anggota DPR. Kadang pendapat rakyat itu kadang nyampe, kadang enggak, karena ada pertimbangan di situ. Karena Indonesia ini negara hukum dan negara politik yang harus berprinsip dengan aturan, sopan santun kan gitu. Makanya orang berpendapat itu harus punya aturan. Sesuai enggak kenyataan di lapangan. Sebenarnya masyarakat ini udah peka, tapi kadang susah, nggak didengarkan. Seperti sekarang ini ya, masalah rupiah kita melemah. Kata Pak Presiden, buat apa masyarakat kenal dolar? Padahal imbasnya itu sangat besar buat masyarakat. Karena bahan-bahan impor dari luar negeri itu kan harganya mahal. Kalau di Indonesia seperti pupuk, obat-obatan, termasuk di farmasi ya. Nah itu belinya ke luar negeri bahannya itu melalui tukar dolar. Kalau dirupiahkan, rupiah kita itu sekarang udah melemah. Kalau sampaikan oleh masyarakat, ini kadang yang disalahkan masyarakat. Kita diberi kebebasan, tapi kebebasan itu harus melalui aturan-aturan maupun itu undang-undang. Ini yang berhak ditanggapi, bahkan tidak seperti hukum-hukum kita di Indonesia ya. Nah itu kadang maling pisang aja malang ayam bisa dipenjara berapa tahun, nggak sesuai ya. Karena kita masyarakat nggak berdaya. Seumpama ada uangnya bisa untuk nebus itu gampang. Sekarang ini kadang uang itu berkuasa, sehingga masyarakat itu kadang terintimidasi. Kasihan masyarakat kecil. Tapi alhamdulillah demokrasi memang sudah berjalan, tapi jangan kebablasan. Begono udah. Baik, selanjutnya boleh pertanyaan dulu Ibu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan UUD NKRI 1945? Itu tadi kembali lagi seperti tadi, kebebasan itu karena kebablasan ya, udah sesuai memang, tapi kebablasan. Kadang kan sekarang orasi-orasi, demo-demo kan masih ada. Yang menyampaikan yang tadi pagi aku lihat di bundaran Kumpang, itu ada tadi yang masalah Palestina. Tadi ngeliat nggak? Enggak. Ibu berangkat itu Palestina, yang kemanusiaan yang saat ini bangsa Indonesia kan mau rela untuk sosial kan di sana, membantu Palestina supaya merdeka kan, bebas dari Israel. Ya justru itu malah ada penculikan tuh, ya kan? Orang Indonesia, Indonesia ini diculik itu sama Israel itu, yang sebenarnya demi kemanusiaan, tapi juga kan Indonesia mudah-mudahan sih para pemimpin pada dengar, yang diculik segera dikembalikan ke negaranya lagi. Kasihan dia demi kemanusiaan rela, pokoknya nyawanya ditaruhkan untuk negara, tapi negara peduli apa enggak. Mudah-mudahan sih ada kepedulian dari para pemimpin. Nah itu sebenarnya kita ini masyarakat memang bebas berpendapat, tapi kadang mulut kita terbungkam. Hal-hal yang kecil itu nggak bisa tersalur ke masyarakat. Contohnya juga masalah MBG ya. Banyak kejadian di masyarakat yang sudah kena keracunan, merugikan negara, anggarannya habis, harusnya buat pendidikan yang harus gratis, buat selain pendidikan, buat kesehatan tuh. Kesehatan tuh penting banget buat masyarakat sekarang. Biaya pendidikan dan kesehatan mahal banget, apalagi beli obat. Sekarang BPJS juga mau
hapus kan, Iya. bayar sendiri. Kasihan masyarakat kecil. Harusnya anggaran MBK itu larinya lah ke pendidikan ya. Sekolah gratis, bisa sekolah tinggi. Kan sekarang pendidikan ini biayanya gede, masyarakat nggak terjangkau. Baru TK aja biayanya 12 juta. Kalau TK yang modern, Iya. ya, yang boarding school lah, internasional ya. Biaya besar, terutama kesehatan. Beli obat kalau yang nggak generik ya, Iya. mahal, satu biji bisa berapa? 5.000. Nah, kalau masyarakatnya punya mata pencarian, ya bisa beli. Kalau nggak punya mata pencarian, jualan apa? Misalnya petani, kebun yang memang obat-obatan mahal, bibit-bibitnya juga mahal ya, buat nanam-nanam, buat tanam-tanam, lagi beli obat. Makanya banyak masyarakat sekarang yang beralih ke herbal. Tapi harus kesehatan, yang saya pentingnya itu pendidikan sama kesehatan, yaitu kalau didengarkan, mudah-mudahan dirubah. Tidak hanya mementingkan egois lah, pemerintah jangan egois. Dengerin ini pendapat masyarakat di bawah. Ya nggak pernah menelusuri kampung-kampung seperti Penyuluh ini, menelusuri kampung-kampung. Sebenarnya masyarakat yang miskin tuh banyak, tapi jangan pilih kasih ya Pak, sama ngasih sembako atau kartu apa namanya? Itu juga buat anak sekolah itu nggak ada sebulan sekali ya, 3 bulan sekali tuh. Jangan pilih-pilih, nebang pilih. Jangan yang kenal lurahnya, yang kenal RT, RW-nya dikasih. Sedangkan kita nggak kenal nggak dikasih, padahal kondisinya minim, miskin banget kan gitu. Baik, Ibu, semoga kedepannya demokrasi Indonesia ini bisa terus berjalan sebagaimana yang kita semua harapkan ya Bu. Amin. Nah, mungkin itu saja untuk wawancara hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya ya. Terima kasih. Iya, sama-sama.